wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa lagi di kelas yang kita cintai ini di awal-awal minggu-minggu pertama dalam sekolah kita ya, Nak. Apakah hadir semuanya, Nak? Hadir, Bu. Alhamdulillah, kalau hadir Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Boy, Hadir, Bu. Aini, Hadir, Bu. Amel, Hadir, Bu. Joni, Hadir, Bu. Salsa. Hadir, Bu. Banyak ya yang hadir hari ini, tidak ada yang libur. Baiklah, sesuai dengan pertemuan kita minggu lalu, apa hari ini tema kita yang ada di papan? Sosialisasi. Ya, judul hari ini adalah sosialisasi. Apakah kalian tahu apa itu sosialisasi? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu sosialisasi sebelumnya. Sebelumnya ada yang tahu dengan sosial? Ada yang tahu? Ada yang tahu itu sosial apa? Masyarakat sosial. Gak ada yang tahu? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu sosialisasi. Jadi, sosialisasi itu secara sederhananya adalah sebuah proses seumur hidup yang akan berkenaan dengan dengan individu, mempelajari hidupnya secara itu baik norma, nilai sosial dengan masyarakat, baik pun kelompok-kelompok lainnya yang akan berkembang menjadi pribadi yang lebih diterima lagi dalam kelompoknya. Secara rincinya itu sosialisasi itu adalah hubungan bermasyarakat. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Apa ini sosialisasi itu? Hubungan bermasyarakat. Seperti itulah istilahnya ya. Sosialisasi berarti tandanya ada hubungan bermasyarakat. Paham? Paham. Seperti apa contohnya kalau boleh tahu? Ada yang tahu? Contohnya seperti kita berbicara dengan masyarakat di warung, itu kita berarti udah sosialisasi di masyarakat lingkungan rumah. Seperti kalau di sekolah itu seperti contohnya Aini bersosialisasi dengan Amel, berbicara dengan Amel, membicarakan tentang PR, tugas, segala macamnya, itu berarti tandanya Aini sudah bersosialisasi dengan Amel. Mengerti? Mengerti, Bu. Dan tadi itu pengertiannya. Jadi di sosialisasi ini juga ada, ini pengertiannya tadi kan. Lanjut kepada tujuan dari sosialisasi. Menurut selintas tanya saja, apa tujuannya kalau yang Amel atau Aini yang tahu? Tadi kan udah Ibu jelaskan, ada hubungannya dengan masyarakat, ada berteman, ada segala macamnya. Yang penting kita berinteraksi dengan makhluk hidup seperti manusia. Seperti itu pengertiannya. Berarti kalau tujuannya apa? Tujuannya yaitu memberikan suatu keterampilan kepada diri kita. Jadi kita terampil dalam berbicara. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya nanti kalau kita ngomong sendiri nanti kata orang gila kan. Nah, berarti kita harus ada keterampilan untuk berbicara kepada orang Sekitar lingkungan. iya, sekitar lingkungan, orang lain. Kita harus ada tujuannya sosialisasi ini, yaitu keterampilan kita dalam berbicara kepada orang lain. Paham? Paham, Bu. Paham. Lalu memahami kemampuan kita dalam berkomunikasi. Itu termasuk juga keterampilan ya. Berarti kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada kita, yang sesama umur, atau di bawah kita, atau dengan masyarakat di luar sana. Berarti kita harus memahami cara berkomunikasi kita. Lalu ada yang namanya tujuannya itu agar kita memiliki lingkungan sosial.
Kalau kita pandai bersosialisasi, maka kita nantinya akan pandai juga dalam lingkungan di masyarakat atau di sekolah atau di lingkungan lainnya. Kita harus juga tujuan sosialisasi ini kita akan tahu tentang nilai-nilai, norma-norma yang ada di dalam masyarakat nantinya. Dan lanjut akan mengetahui lingkungan sosial budaya. Tahu sosial budaya? Kalau sosial berarti kita bersosial, kita berhubungan, berinteraksi dengan masyarakat, orang lain, dan lainnya. Budaya? Berarti nantinya kita akan bisa bersosial dengan seperti kayak gini ya. Ini orang Papua, si Boy orang Sumbar gitu kan. Si Amel orang Jawa. Nanti kalau kita udah pandai dalam bersosialisasi, berarti kita bisa menggabungkan budaya-budaya kita dengan caranya memakai bahasa Indonesia gitu kan. Kalau bicara nggak mungkin kan Aini bicara pada Aboy dengan bahasa Papua, dan Aboy nggak ngerti, Amel juga nggak ngerti itu bahasa apa itu kan, berarti nggak bisa sosial itu kan. Kalau sosial budaya, kalau kita udah tahu dengan sosialisasi, nanti kita juga akan menjadi makhluk lingkungan yang sosial budaya, tahu dengan budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia ini, cara bicaranya bagaimana nantinya. Ya, lanjut dengan poin yang ketiga. Tadi tujuan udah paham ya? Ya, Bu. Paham. Habis itu ada faktor yang mempengaruhi dari sosialisasi ini. Faktornya itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Dan kalau yang faktor intrinsik ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri. Berarti faktornya ada pada dalam diri. Seringkali disebut dengan pembawaan atau warisan dalam biologis ya. Bentuknya nyata dari faktor ini antara lain yaitu postur tubuh, habis itu golongan darah, bakat, olahraga, keterampilan, EQ, kecerdasan dan lain-lain. Berarti contohnya ini kalau intrinsik ini yaitu kayak proses kan faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Seperti misalnya kita contohkan Aini gitu. Aini misalnya udah tes IQ belum? Belum ya. Waktu awal-awal ibu pun waktu itu awal-awal SMA baru tes IQ. SMP ini belum. Seperti bakat Aini. Bakat Aini apa kalau boleh tahu? Mengaji. Berarti bakat Aini ini apakah dari suatu warisan? Iya. Warisan dari siapa? Pasti ada dari garis keturunan ibu atau dari keturunan ayah ya. Berarti keturunan ibunya. Berarti warisan Aini itu dalam faktor intrinsik yang mempengaruhi proses sosialisasi Aini ini pada kayak bakat-bakat itu berarti dari turunan ibunya. Dia pandai dalam mengaji, nanti pasti dia bisa juga bersosialisasi di dalam pengajiannya nanti. Ya, seperti itu ya. Itu contoh dari faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi yang difaktorkan intrinsik. Lalu ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ekstrinsik ini faktor lingkungan ya, seperti lingkungan masyarakat, faktor sosial budaya, faktor dari sekolah, di mana kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi gaya orang bersosialisasi. Contohnya kayak gini, misalnya Amel, dia tuh sering sekali bersosialisasi di lingkungan pergaulan di sekolah misalnya. Jadi yang dulunya Amel ini dulunya pendiam sekali, dia mendapatkan pergaulan yang menurutnya kayak teman-temannya yang suka bicara. Jadi lama-kelamaan Amel akan bersosialisasi juga dengan orang-orang yang berbicara itu. Seperti dia udah mulai sering berbicara, mulai juga pandai lah menceloteh-celoteh, seperti itu ya contohnya. Nah, apakah paham? Paham? Paham. Wah, gue semangat sekali ya untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Lalu selanjutnya yaitu tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi menurut
Georgie Herbert Mann dapat dibedakan melalui tahap-tahapan. Jadi berarti tahapan-tahapan dalam sosialisasi ini ada berapa ya? Kalau nggak salah kita ikuti dulu satu persatu ya. Tahap pertama yaitu persiapan. Tahapan ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seseorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Berarti waktu itu dia tuh pas lahir itu pasti kita ada yang namanya waktu kita kecil, bayi, kita kan nggak langsung besar kan, langsung kita punya teman, nggak ada kan. Berarti kita itu kecil dulu, abis itu kita beranjak kita bisa berbicara kan. Kalau misalnya kita udah bisa bicara, pasti mama kita juga membawa kita ke tempat yang ada juga yang anak-anak yang seumuran dengan kita. Ya. Betul? Betul. Apakah masih ingat waktu kecil itu? Pasti ingat kan? Pasti mama membawa kita ke tempat temannya mama. Temannya mama itu punya anak juga yang sebesaran sama kita. Kita mulai berceloteh-celoteh. Berarti kita udah melaksanakan suatu sosial, suatu kegiatan sosial. Itu tahap pertama yang dikatakan oleh menurut Georgie Herbert Mead. Berarti itu yang pertamanya ya. Katanya harus ada tahap persiapan di mana pas kita lahir, habis itu kita udah bisa celoteh, kita bisa bicara dengan teman kita yang sebaya kita. Berarti kita udah melaksanakan sosialisasi. Berarti kita udah mensosialisasi ya, karena kita udah ada persiapan, kita udah bisa bicara, habis itu kita udah ada suaranya, berarti kita udah melaksanakan sosialisasi. Lanjut yang kedua, katanya tuh ada tahap meniru. Nah, kalau meniru itu menurut ibu ya, pasti kita meniru mama kita kalau bicara sama papa gimana. Pasti kita tiru kan waktu kecil. Misalnya contohnya kayak gini kan. Misalnya mama sama papa kita, kalau misalnya kita waktu kecil, kalau nggak diajarin papa, pasti kita manggilnya juga lain gitu, nggak papa gitu. Kalau misalnya mama kita manggilnya nama papa kita, anggaplah nama papanya siapa ya, Hasan gitu kan. Nah, kita tuh mama kita bilang, hei Hasan, makan dulu gitu kan. Nggak mungkin, pasti nanti kita panggil papa kita gimana? Hasan juga. Nah, kalau nggak panggilannya kalau di Minang gitu, udah gitu kan. Nah, tuh nanti udah makan dulu, udah gitu kan. Nah, nanti kita sebagai anak tuh niru juga, udah juga gitu. Nggak mungkin kan? Nah, tuh jadi pasti kalau tuh pas kita kecil, umur kita masih kecil, pasti mama kita bicara sama orang tua yang kita yang cowok itu pasti papa. Kok papa, ayah gitu, pasti ayah makan dulu, papa makan dulu. Nanti kita yang kecil masih bayi itu papa, ayah, kita ikutin kan. Berarti kita udah meniru gaya bicara mama kita. Apa yang dibilang sama mama kita tuh kita tiru kan? Iya. Ya, seperti itu kan? Iya. Nah, pasti itu berarti kita udah mengikuti tahap yang kedua. Tadi kita udah siap jadi makhluk sosial, sosialisasi. Yang kedua kita meniru orang tua kita bicara lah awalnya contohnya. Nanti teman kita, kalau kita udah SMP ini, pasti banyak ini yang kayak niru temannya. Nanti kan ibu nggak gimana ya, waktu pas ibu waktu SMP, ibu tuh nggak bisa namanya bicara yang gini yang melambai-lambai gitu. Kayak gitu dulu. Kalau misal waktu itu ibu pernah punya teman kan, gaya bicaranya melambai-lambai kayak gitu. Jadi ibu kadang-kadang karena selalu berinteraksi sama dia, sosialisasi sama dia, jadi ibu tuh selalu jadi ikut-ikutan juga melambai gitu kalau misalnya ngomong. Tapi karena ya mungkin kita udah udah berapa ya, udah lama lah nggak ketemu lagi semenjak SMP itu nggak ada lagi temu kan. Nah, jadi ibu nggak ada melambai-melambai lagi gitu. Tapi kalau misalnya kepancing, ibu bisa juga kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu harap karena kalian awal-awal masuk SMP ini, kalian bisa kayak gitu. Ya? Lanjut, yaitu tahapan ketiganya adalah siap bertindak. Maksudnya dalam siap bertindak ini berarti kita siap bertindak seperti kayak gini. Ini baik untuk saya ikuti, ini tidak baik untuk saya ikuti. Ya begitu ya maksudnya. Kalau misalnya ini baik untuk diikuti, ikuti. Tapi kalau ini tidak baik, tidak usah ikuti. Ya karena ini. Wah. Kayak gitu ya.
Misalnya kayak gini. Ini kalau diajak bolos mau? Enggak. Kalau misalnya diajak berkata kasar gitu, lu gue gitu kan biasanya ini aku kamu ngomongnya kan, abis itu tiba-tiba lu gue, terus ini harus berpikir itu situ, harus siap bertindak, berarti harus bertindak apakah ini baik, apa ini buruk, begitu ya, paham? Lanjut, abis itu tahapan yang keempatnya adalah penerimaan norma yang kolektif. Berarti harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya. Harus norma, ada norma apa namanya? Norma apa aja ada di Indonesia ini banyak ya. Ada norma sopanan, kesukarelaan, norma aktif, segala macamnya. Pokoknya ikuti dengan norma-norma yang ada. Jadi kita tuh harus ikuti norma-norma yang ada. Lanjut, habis itu jenis. Ya jenis, kalau jenis dari dulu. Ibu dulu. Ini kok tidur? Apakah sudah mengantuk? Apa kita mau main game dulu? Main game dulu kita? Ya. Ada setuju kita main game? Oke, kita main game dulu ya, biar kita nggak ngantuk. Baik, kita akan main game. Gamenya gini. Apa ya yang seru? Kalau kalian harus mengikuti apa yang ibu ucapkan. Kalau yang ibu ucapkan, bukan yang ibu pegang ya. Pokoknya yang ibu ucapkan. Contoh ya, contoh. Mata. Ya kan? Pegang matanya, jangan hidungnya juga ya. Kalau ibu bilang mata, pegangnya mata. Kalau ibu pegang apa, pokoknya dari omongan ibu, jangan ikuti gerikan ibu. Oke? Kita lanjut ya. Kepala. Hidung. Mulut. Nggak ragu ya, harus cepat. Dagu. Pintar. Kepala. Mata. Ayo cepat. Dagu. Apa lagi ya? Mulut. Ayo coba tadi ya. Gimana? Udah mendingan? Udah nggak ngantuk lagi? Kita lanjut ya. Jenis sosialisasi. Yaitu ada dua. Pertama yaitu sosialisasi primer. Pengertian sosialisasi primer ini yaitu adalah yang dijalani individu semasa masih kecil dengan belajar menjadi anggota keluarga atau masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung dari usia 1 sampai 15 tahun. Apa ini kan? Mau balik. Boleh? Lanjut nak. Baiklah, sosialisasi primer yaitu sosialisasi yang semasa individunya itu masih kecil, belajar menjadi anggota keluarga atau masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung saat berusia 1 sampai 5 tahun atau saat belum masuk sekolah. Berarti jenis sosialisasi yang pertama ini pada saat kita apa ini? Pada saat kita usia 1 sampai 5 tahun. Berarti kita udah masuk sekolah atau belum? TK baru. Berarti kita baru mau masuk sekolah. Berarti itu jenis sosialisasi yang pertama atau primer atau pribadi, atau yang utamanya pertama kali yang kita rasakan itu pada kita usia 1 sampai 5 tahun yang ibu contohkan tadi kan?
kita diajak mama kita bicara, berarti itu sosialisasi jenis pertama, yaitu primer. Lalu ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah kita primer. Berarti setelah kita 1-5 tahun, kita beranjak untuk ke sekolah dasar sampai kita ke SMP. Nah, kita SMP atau lebih tinggi lagi, yaitu sosialisasi yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok besar tertentu yang masyarakat. Prosesnya sosialisasi ini yaitu pencabutan identitas. Kita udah punya identitas, habis itu kita sudah banyak bertemu dengan orang-orang banyak melalui intuisi dari sosial. Berarti kesimpulan dari jenis-jenis sosialisasi ini, yang pertama kita primer adalah 1-5 tahun, dan keduanya yaitu sekunder dari semenjak kita SD sampai kita nanti udah besar sekali. Berarti itu kita akan selalu menjadi makhluk sosial. Begitu ya. Lalu lanjut, media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Ya, media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian ada 2 macamnya. Ada media sosialisasi teman sepermainan dan juga media sosialisasi sekolah. Baik, kita coba bahas yang pertama. Apa ini, baca? Apa ini? Media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Baik, bagus sekali. Awal sekolah yang bagus ya. Padahal awal-awal memang top anak lokal 7A. Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tua. Kan udah Ibu jelaskan tadi kan, berarti mama sama papa kita yang pertama kali memiliki sosial kepada kita. Dan juga ada saudara-saudaranya, seperti kayak Aini contohnya. Aini punya kakak? Punya adik? Punya. Berarti Aini memiliki kelompok sosial yang cukup banyak ya. Ada mama, ada papa, ada adik, dan ada kakak. Berarti banyak ya. Berarti Aini sudah melaksanakan sosial-sosial yang di dalamnya itu keluarga-keluarga Aini saja, yang ada di rumah saja. Lalu kita juga kita akan mengenal dunia luar. Seperti Aini kenal nggak sama tetangga ini siapa? Kenal. Aini pernah bicara sama dia? Pernah juga. Berarti Aini juga udah ada pembentukan kepribadian untuk sosialisasi, karena Aini sudah kenal sama tetangga-tetangga Aini, teman-teman sebaya Aini juga kan. Apalagi pas Aini masuk ke SMP ini, berarti tambah banyak lagi teman-teman Aini kan. Lalu, kebijakan orang tua untuk menunjang proses sosialisasi ini untuk anak-anaknya antara lain mengusahakan anak-anaknya selalu berdekatan dengan orang tuanya. Pasti kalau misalnya kita yang dulunya SD itu waktu itu sangat sekali dimanja sama mama, sama papa, atau selalu ditanya-tanya sama mama papa, pasti pas kita beranjak SMP ini orang tua kita ada rasa cemas-cemas. Karena nanti kita akan menghadapi masa-masa yang seperti masa-masa pubertas, itu akan kita alami nantinya. Pasti orang tua kita juga cemas, bagaimana ini anak biasanya patuh selalu ini selalu itu. Pasti nanti mama kita merasa, ya Allah gimana anak saya ini nantinya. Kalau misalnya orang tua itu tidak berdekatan, jadi itu orang tua tuh tidak bisa memantau si anaknya. Lalu karena memberikan pengawasan juga. Habis itu mendorong anak agar dapat membedakan mana yang betul, mana yang baik, mana yang salah, mana yang buruk. Memperlakukan anak dengan baik. Jadi kalian tuh kalau misalnya nanti mamanya bilang, nak buat PR, jangan kira, ih mama gimana sih ngarang-ngarang mulu, aku tuh mau main dulu, aku mau ini dulu. Jangan kayak gitu, karena mama itu ada tujuannya untuk baik itu sama kita, nanti biar kitanya nggak kewalahan nanti atau gimana, sehat terus anaknya, maunya nggak mau sakit-sakit anaknya ya. Apalagi kalau kita udah mau beranjak besar ini nih, sosialisasi kita sangat besar ini. Karena gimana ya, nanti ada teman kita buat ini, buat itu, buat tugas ini, buat tugas itu.
kan keluaran terus, tapi pasti mamanya cemas-cemas gitu kan. Dan orang tua kita akan selalu menasihati jika ada kesalahan untuk kita. Jadi kalau misalnya nanti kalau anak-anak ibu nanti kalau misalnya dimarahi sama mamanya, tanya sama mama, mama kenapa marah sama aku, apa salahku? Tanya ke mamanya. Kalau misalnya mamanya jawab kamu salahnya ini, berarti kamu sadari apakah kamu melakukan itu apa tidak. Jika kamu tidak melakukan itu, maaf ya mama, aku nggak ada melakukan itu. Nanti bilang kayak gitu. Kadang orang tua itu juga cemas, kadang kayak gitu juga kan. Kadang anaknya juga nggak tahu itu kesalahannya gitu kan. Nah, ada juga yang kayak gitu. Ada pernah merasakan seperti itu? Di kelas ini ada yang merasakan seperti itu? Nah, Bu. Pernah? Ini pernah merasa kayak mana? Contohnya coba ibu mau dengar, pernah nggak Aini kayak gitu? Mamanya marah-marah tapi Aini nggak tahu apa ya kesalahan saya gitu. Pernah? Pernah. Apakah jadinya ujung-ujungnya salah Aini atau salah mamanya? Pasti ujung-ujungnya kita merasa kita yang salah kan? Kayaknya iya nih, mama marah gara-gara saya. Karena saya ini, karena saya itu. Betul? Nah, betul kayak gitu kan? Lalu ada juga sosialisasi represif, yaitu ciri-cirinya itu menghukum perilaku yang keliru. Maksudnya apa ya? Menghukum perilaku yang keliru. Contohnya mungkin kayak gini. Ini merasa kayak gini kan, perilaku ini tuh ini salah betul ya, ini salah betul ya, kayak tadi kan. Jadi ini, aduh salah aja lah diri aku ini biar mamanya puas gitu. Biarlah mama marah-marah terus. Nah, kayak gitu mungkin ya. Terus abis itu ada hukum timbal balik, abis itu ada kepatuhan anak yang kepada orang tua. Ada juga tuh anak-anak yang sok-sok patuh sama orang tuanya kan, padahal sebenarnya dia tuh jengkel dalam hatinya, ada yang kayak gitu. Jadi ibu harap kalian lebih jujur kepada orang tua kalian. Kalau enggak, katakan enggak. Kalau iya, katakan iya. Keterbukaan itu lebih disukai sama orang tua kita. Pastinya kayak gitu. Lalu komunikasi sebagai perintah. Ini bagi anak-anak yang pendiam. Kalau misal bagi anak-anak pendiam, dia nggak mau bicara, tapi dipaksa sama orang tuanya untuk bicara. Sepertinya kayak orang kutu buku tuh tahu. Kadang-kadang tuh dia diam aja di dalam kamarnya. Hafal, giliran disuruh bersosialisasi di keluarganya pasti dia diam. Pasti dipaksa sama orang tua. Ngomong lah nak, pasti kayak gitu. Jadi itu kadang-kadang tuh komunikasi itu sebagai perintah menurut anak-anak yang seperti itu. Lalu ada komunikasi nonverbal. Lalu ada juga jenisnya sosialisasi partisipasif, yaitu ciri-cirinya pemberian imbalan dan sanksi. Berarti nantinya tuh ada pemberian imbalan seperti kamu berbicara, bersosialisasi dengan orang ini, nanti saya akan beri kamu imbalan. Ya, kayak tadi kan permasalahannya ada juga gitu kan. Habis itu dikasih sanksi. Nah, ada juga dikasih hukuman. Atas bersosialisasi dengan ini dia kena hukuman dia. Habis itu hukuman dan imbalan simbolis, otonomi anak, komunikasi sebagai interaksi, lalu ada komunikasi verbal. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang media sosialisasi teman sepermainan. Ya, peranan positif dari kelompok persahabatan bagi perkembangan pribadi anak yaitu, berarti peranan ini ya. Remaja merasa aman dan dianggap penting dalam kelompok persahabatan. Pernah merasa kayak gitu? Misalnya kalian punya sahabat, berarti kalau kau udah punya teman itu kalian nyaman di situ, kalian merasa dianggap di situ, berarti kita udah kena peranan positif dari media sosialisasi teman sepermain. Lalu yang keduanya, remaja dapat tumbuh dengan baik dalam kelompok persahabatan. Makanya itu kita sebelum memiliki persahabatan, kita harus pilih-pilih dulu orangnya bagaimana. Apakah itu satu frekuensi sama kita, satu pemikiran sama kita, satu kenyamanan sama kita atau tidak. Kalau kita memiliki satu pemikiran, satu frekuensi dengan teman kita itu, kita akan memiliki teman yang persahabatan yang lama nantinya. Remaja mendapatkan tempat yang baik bagi penyaluran rasa kecewa, takut, khawatir, tertekan, gembira, mungkin tidak dapat lagi diceritakan di dalam rumah. Tahu kayak gitu? Tahu. Berarti kita mendapatkan ruang di hati teman kita, di mana nantinya
Aini gitu kan contohnya. Aini merasa nyaman. Siapa nama sahabat Aini kalau boleh ibu tahu? Ada punya sahabat? Ada, Bu. Ada. Siapa namanya? Nanda Kila, Bu. Nanda dan Kaila. Misalnya Nanda dan Kaila itu kalau Aini cerita sedih, Aini senang, bahagia segala macamnya selalu ayo Aini ceritalah kenapa Aini nyaman dengan dia, ya Aini gini, Aini dengerin itu kan dan merasanya nyaman kan? Iya. Ya. Nah berarti Aini juga udah peranan positifnya ada ya, udah nampak di Aini ya. Lalu ada media sosialisasi sekolah, di mana fungsi sekolah dalam proses sosialisasi adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa, serta membentuk kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai norma-norma yang ada dalam masyarakat. Berarti sekolah ini juga memiliki peran dalam sosialisasi, di mana nantinya anak-anak akan mengetahui keterampilan bagaimana caranya bersosialisasi yang benar. Lalu media sosialisasi ada di lingkungan kerja nantinya ya. Kalau lingkungan kerja itu mungkin nanti kalian udah lepas dari SMP, masuk SMA atau SMK atau sekolah lainnya, lalu kalian kerja. Pas kerja itu pasti kita udah lebih dewasa. Lebih dewasa itu pasti kita udah lebih tahu. Makanya kita kalau misalnya bersosialisasi sama orang, kita tuh nggak boleh yang namanya angkuh, sombong, segala macamnya itu nggak boleh. Kita harus sosialisasi dengan baik, dengan cara yang baik. Oke, baik. Materi ibu udah sampai sini, berarti udah mau habis. Ibu mau tahu, ada nggak yang tahu antara ini kesimpulannya? Kalau sosialisasi itu apa ini? Tadi apa? Hubungan? Antar masyarakat. Bermasyarakat, antar masyarakat dengan orang lain. Habis itu ada tujuannya. Tujuannya itu biar kita tuh terampil salah satunya kan. Faktor-faktornya banyak, ada tahap-tahapannya, ada jenisnya. Ada media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Ada di dalam sini nih ada juga bagiannya nih. Ada media sosialisasi teman bermain, media sosialisasi sekolah. Gitu, kan? Berarti kalau misalnya apakah sudah paham? Sudah? Sudah paham apa itu sosialisasi? Sudah. Kalau sudah, maka jam kita udah jam berapa ya Nana? Apakah ibu udah disuruh keluar ini? Takutnya